Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Citra di mata pelajaran IPS dengan modul keempat yang berjudul Kebutuhan dan Peluangku untuk Sejahtera. Minggu kemarin kita sudah membahas modul keempat unit 1 dan unit 2, di mana unit 1 kita membahas tentang alam Indonesiaku. Di sini kita membahas tentang konsep kebutuhan dan kelangkaan, motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan juga tindakan ekonomi. Kemudian dilanjutkan juga dengan aku tahu prosesnya di unit 2. Aku tahu prosesnya ini membahas tentang kegiatan ekonomi, diantaranya kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Untuk warga belajar yang belum mengumpulkan tugas unit 1 dan unit 2, saya masih tunggu, dan juga kita akan melanjutkan ke unit yang ketiga. Unit ketiga ini kita akan membahas tentang pasar tradisional versus online shop. Dari judulnya saja sudah bisa diketahui dan sudah bisa dimengerti bahwa untuk saat ini pasar tradisional kita bandingkan atau kita versuskan dengan online shop. Pertama kita akan bahas tentang gadget. Siapa sih yang tidak mengenal gadget? Barang kecil yang mampu menjangkau dunia istilahnya. Nah, di sini dengan gadget itu apapun bisa kita lakukan, bahkan transaksi jual beli pun itu bisa kita lakukan. Nah, di dunia perdagangan banyak sekali menuai pro dan kontra dengan adanya transaksi jual beli melalui online shop. Karena penjual-penjual pasar tradisional itu banyak sekali yang dirugikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pasar tradisional versus online shop. Yang pertama, permintaan. Permintaan atau demand. Pengertian dari permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa yang diminta seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Jadi permintaan itu jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen atau oleh seseorang dalam waktu tertentu dengan harga pun yang berbeda tingkatannya. Kemudian ada juga di sini hukum permintaan. Hukum permintaan itu tidak berlaku mutlak, tetapi bersifat tidak mutlak dalam keadaan ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Hukum permintaan itu seperti apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan berkurang atau turun. Jadi dalam hukum permintaan, jumlah suatu barang akan berbanding terbalik dengan tingkat harga barang tersebut. Kenaikan harga barang akan menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang diminta. Hal ini dikarenakan daya tarik untuk membeli semakin menurun yang disebabkan oleh mahalnya harga jual barang tersebut. Contohnya untuk sekarang sembako itu saat ini harganya sedang meningkat. Jadi tetapi untuk sembako itu semua orang membutuhkan. Jadi meskipun harga barangnya tinggi, orang-orang tetap akan membeli, tapi dengan kapasitas yang berbeda. Kalau biasanya kita belinya harga 62.000 per 5 kilo, sekarang per 5 kilonya harganya bisa mencapai 64.000. Nah, di situ permintaan pun akan sedikit berkurang. Bahkan ketika orang-orang yang biasanya memberi beras premium, mereka akan mengalihkan ke beras yang harganya lebih murah, begitu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu yang pertama ada selera. Nah, apabila selera konsumen terhadap suatu barang dan jasa itu tinggi, maka akan diikuti dengan permintaan jumlah barang dan jasa yang meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, contohnya di sini adalah
permintaan konsumen terhadap smartphone semakin meningkat, seperti BlackBerry, iPhone, Android, tablet. Bahkan kita bisa menjumpai konsumen yang mempunyai lebih dari satu barang berteknologi tinggi di zaman sekarang. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan berikutnya adalah harga barang jasa pengganti atau pelengkap. Adanya barang pengganti itu akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Pada saat harga barangnya naik, jika ada barang pengganti maka jumlah permintaan akan dipengaruhinya. Contohnya nih, kompor dan minyak tanah. Nah, kompor dan minyak tanah itu saling melengkapi. Jika harga minyak tanah terus-menerus naik, maka konsumen akan beralih menggunakan kompor dan gas yang harganya relatif stabil. Seperti saat ini, orang lebih banyak memakai kompor gas karena selain minyak tanah juga langka, lebih memudahkan orang-orang itu menggunakan kompor gas. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang ketiga adalah intensitas kebutuhan konsumen. Mendesak atau tidaknya atau penting tidaknya kebutuhan seseorang terhadap barang atau jasa mempengaruhi jumlah permintaan. Kebutuhan primer itu lebih penting dibanding kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder lebih penting dibanding tersier, sehingga pengaruhnya terhadap jumlah permintaan pun berbeda. Contohnya, menjelang lebaran, kebutuhan seperti daging, ketupat, dan pakaian, jumlah permintaannya akan meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Itu faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga yaitu intensitas kebutuhan konsumen. Jadi intensitasnya atau jumlah pakaian, contohnya jumlah pakaian atau jumlah permintaannya. Yang keempat adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat itu mencerminkan daya beli di masyarakat. Tinggi atau rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan. Jadi di sini pendapatan masyarakat itu atau uang yang dimiliki oleh masyarakat itu mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan. Ketika orang yang memiliki uang yang banyak, mereka akan membeli barang dengan kualitas yang bagus, dengan kuantitasnya pun banyak. Tapi berbeda dengan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Mereka akan mencari kualitas yang sesuai dengan pendapatan mereka, dan kuantitas permintaannya pun juga tidak sebanyak orang-orang yang memiliki pendapatan lebih baik daripada menengah ke bawah. Kemudian distribusi pendapatan yang kelima. Nah, distribusi pendapatan itu apa sih? Makin merata pendapatan, maka jumlah permintaan semakin meningkat. Sebaliknya, pendapatan yang hanya diterima atau dinikmati oleh kelompok tertentu, maka secara keseluruhan jumlah permintaan akan turun. Yang keenam, pertambahan penduduk. Jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah permintaan. Semakin banyak penduduk, maka jumlah permintaan juga akan meningkat. Kemudian dari pasar tradisional versus online shop tadi itu ada yang namanya macam-macam permintaan. Yang pertama, macam-macam permintaan itu berdasarkan jumlah konsumen. Permintaan individual, banyak sedikitnya barang tertentu dalam waktu tertentu yang dibutuhkan seseorang. Permintaan individual nih, banyak sedikitnya barang itu dalam waktu tertentu yang dibutuhkan oleh seseorang. Kedua, permintaan pasar. Banyak sedikitnya orang yang memerlukan barang yang sama dalam waktu yang sama. Nah, kalau permintaan individual, banyak sedikitnya barang tertentu dalam waktu tertentu itu seperti ketika menjelang lebaran, banyak orang-orang yang membutuhkan gamis. Di situ dalam waktu mendekati lebaran, penjual gamis banyak sekali. Nah, ketika tidak musim mendekati lebaran, maka baju gamis itu ada, tetapi hanya sedikit, tidak sebanyak ketika menjelang lebaran.
Begitu juga dengan permintaan pasar. Banyak sedikitnya orang yang memerlukan barang yang sama dalam waktu yang sama. Jadi kalau permintaan pasarnya, sekarang mau lebaran berarti semua orang sibuk mencari gamis, sibuk mencari busana muslim. Maka pada saat itu semua orang membutuhkan barang dalam waktu yang sama. Kemudian yang kedua, berdasarkan daya beli konsumen. Dan permintaan efektif, permintaan yang disertai daya beli dan sudah dilaksanakan. Atau permintaan potensial, permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli tetapi belum terjadi transaksi. Yang ketiga, permintaan absolut, permintaan yang didukung dengan kemampuan membeli. Nah, jadi kalau permintaan efektif itu permintaan yang disertai daya beli dan sudah dilaksanakan. Kalau efektif berarti mereka sudah ada permintaan barangnya dan juga sudah dilaksanakan jual belinya. Kalau permintaan potensial itu permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli. Mereka punya uang tetapi belum tentu mereka akan membeli. Kalau yang ketiga itu permintaan absolut, permintaan yang didukung dengan kemampuan membeli. Jadi dia meminta dan dia juga mampu untuk membeli. Kemudian yang ada kurva permintaan. Kurva permintaan itu adalah suatu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang dan jasa dengan tingkat harganya dalam berbagai kondisi. Pada umumnya, kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan bawah. Artinya jika harga barang semakin menurun, maka jumlah permintaan akan barang itu juga semakin meningkat. Kita akan lihat contohnya. Nanti jenengan bisa lihat di modul 4 yang kemarin saya bagikan. Nah, di sini ada kurva permintaan gula pasir. Jumlah gula pasirnya itu banyak. Nah, ketika pada saat kondisi gula pasir mahal, maka permintaan itu akan semakin menurun. Ketika harganya misalnya 1 kilonya 3.000, itu permintaan akan sangat tinggi. Tapi ketika harganya 5.000, maka permintaan akan menurun. Jadi jika barangnya semakin menurun harganya, maka jumlah permintaan barang itu akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, penawaran. Tadi yang kita bahas yang pertama adalah permintaan, sekarang yang kedua adalah penawaran. Nah, di sini penawaran itu adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Jadi penawaran itu adalah jumlah barangnya yang akan diproduksi dan ditawarkan. Dan itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosialnya yang ada di suatu pasar ekonomi. Kemudian hukum penawaran. Hukum penawaran itu bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Berbeda dengan yang permintaan tadi. Dalam hukum penawaran, semakin tinggi harganya, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan semakin sedikit. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya yang pertama adalah biaya produksi dan teknologi yang digunakan, yang kedua tujuan perusahaan, yang ketiga pajak, yang keempat tingkat teknologi yang digunakan, yang kelima perkiraan harga barang di masa datang. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen hanya membuat beberapa jenis saja dari produk tersebut. Contohnya apa sih itu? Seperti produk limited edition. Produk limited edition itu produk yang tidak
buat dalam banyak jumlahnya. Yang kedua, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu ingin supaya produknya laku terjual di pasaran dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Produk yang laku di pasaran adalah produk yang harganya terjangkau tetapi dengan kualitas yang bagus. Contohnya produk buatan Cina itu lebih banyak diperdagangkan karena lebih murah sehingga banyak konsumen yang mencarinya. Kemudian yang ketiga adalah pajak. Pajak naik, harga jual akan naik juga. Hal ini menyebabkan permintaan dari konsumen menurun karena ketika pajaknya naik, produsen akan menaikkan harga barang atau menaikkan harga jual. Nah, untuk pembeli atau untuk yang meminta atau permintaan dari konsumen maka akan menurun. Contohnya, jika pajak bea cukai naik, harga barang-barang impor pun juga akan naik. Seperti halnya kedelai impor yang harganya naik, maka para pengusaha juga enggan membeli dengan harga yang mahal. Berikutnya yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Adanya kemajuan teknologi akan menyebabkan pengurangan terhadap biaya produksi dan produsen dapat menawarkan barang dalam jumlah yang lebih besar lagi. Yang kelima, perkiraan harga barang di masa datang. Apabila kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi berkurang, dan tingkat harga barang dan jasa naik, maka produsen itu akan menambah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Tetapi, bila pendapatan masyarakatnya tetap, biaya produksi mengalami peningkatan, harga barang dan jasa naik, maka produsen cenderung mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau beralih pada usaha yang lain. Nah, kemudian yang D, kita bahas yang D tentang macam-macam penawaran. Adapun macam-macam penawaran itu, yang pertama adalah penawaran individual. Penawaran individual itu penawaran yang dilakukan oleh seorang produsen atau seorang pedagang di pasar. Kalau penawaran pasar, penawaran yang dilakukan oleh sekelompok produsen atau sekelompok penjual di pasar. Yang E, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Agar lebih jelasnya, nanti jenengan bisa melihat di modul halaman 26. Itu ada kurva penawaran. Jadi garisnya itu menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang. Nah, di situ itu dijelaskan jika harga barangnya tinggi, maka penjual akan menjual lebih banyak. Jadi jika ini dalam contoh yang diambil itu adalah beras. Jadi jika harganya tinggi, maka penjual akan menjual dengan lebih banyak lagi. Seperti itu. Karena beras adalah bahan utama atau bahan pokok kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian kita akan bahas yang ketiga. Yang ketiga itu adalah pasar. Yang pertama tadi kita bahas tentang permintaan, yang kedua penawaran, yang ketiga pasar. Nah, apa sih pasar itu? Pasti Anda tidak ada yang tidak mengerti tentang pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Penawaran apa? Permintaan apa? Penawaran dan permintaan barang atau jasa. Nah, pada dasarnya pasar itu dapat digolongkan menurut unsur-unsur yang terdapat dalam pasar. Barang yang diperjualbelikan, waktu terjadinya, luas wilayah, dan strukturnya. Nah, pada pembelajaran kali ini akan dibahas pasar itu menurut strukturnya. Dipandang dari organisasi pasar atau strukturnya, bentuk pasar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama,
pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain bursa efek atau pasar modal atau pasar uang. Nah, ciri-cirinya dari pasar persaingan sempurna ini antara lain yang pertama, jumlah pembeli dan penjualnya sangat banyak. Kemudian barang yang diperdagangkan bersifat homogen, terdapat kebebasan keluar masuk pasar bagi pembeli maupun penjual. Kemudian tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha lain. Berikutnya, penjual dan pembeli itu memahami keadaan pasar secara sempurna. Kemudian ada juga pembeli dan penjual bebas mengadakan perjanjian tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Yang berikutnya, pemerintah itu tidak ikut campur tangan tentang harga, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah pembentukan harga. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil. Bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna juga berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu jumlah barang yang ada. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Dan kurva tersebut juga merupakan kurva pendapatan rata-rata atau average revenue dan pendapatan marginal atau marginal revenue. Nah, kalau kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna itu ada di halaman 29. Kalau kelebihannya, ada pembeli sangat mengetahui dan harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Konsumen juga merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Terdapat persaingan murni karena barang yang diperjualkan homogen. Harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Kemudian mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Kalau kelemahan dari pasar persaingan sempurna itu, yang pertama, hanya terdapat satu atau dua industri atau pasar yang mendekati persaingan sempurna, sedang sektor yang lain banyak ketidaksempurnaan. Yang kedua, terdapat faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. Dan kelemahan yang terakhir adalah tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Kemudian yang B, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini pasar yang tidak terorganisir atau tidak terorganisasi secara sempurna, atau bentuk pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Pasar persaingan tidak sempurna itu terdiri dari pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Nah, apa sih pasar monopoli? Pasar monopoli itu adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran sehingga tidak ada pihak lain yang menyaingi atau terdapat pure monopoli atau monopoli murni. Nah, contoh pasar monopoli itu apa? Antara lain contohnya adalah perusahaan negara dan perusahaan minyak bumi serta gas alam. Ciri-ciri pasar monopoli diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, di dalam pasar hanya terdapat satu penjual. Jenis barang yang diproduksi tidak ada penggantinya yang mirip. Kemudian adanya hambatan atau rintangan bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Kemudian yang terakhir ada penjual ini tidak mempengaruhi harga serta output dari produk lain yang dijual. Dalam perekonomian, harga cenderung stabil walaupun jumlah barang yang
walaupun jumlah barang yang terjual sedikit. Nah, kelebihan dan kelemahan pasar monopoli itu ada di halaman 30. Kalau kelebihannya, yang pertama, industri-industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli. Yang kedua, mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Yang ketiga, tidak ada atau tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan kecil sehingga perusahaan monopoli itu akan semakin besar. Kelemahannya yang pertama, timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen. Yang kedua, tidak efisiensinya biaya produksi karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering disebut timbulnya pemborosan. Kemudian yang ketiga, konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga yang sangat tinggi oleh perusahaan monopoli. Yang terakhir, adanya unsur eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor-faktor produksi. Nah, untuk mencegah timbulnya dampak negatif adanya monopoli, maka di sini pemerintah itu harus ikut campur tangan. Misalnya dalam hal penetapan harga maksimum dan penetapan undang-undang anti monopoli atau undang-undang yang mengatur ekspor impor. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu keadaan pasar di mana terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran baik secara independen atau sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Nah, contoh pasar oligopoli itu antara lain pasar bagi perusahaan industri motor, industri baja, industri rokok, dan industri sabun mandi. Ciri-ciri pasar oligopoli diantaranya yang pertama, terdapat sedikit penjual. Penjualnya itu antara 3 sampai 10 yang menjual produk substitusi, yang artinya ini di sini yang mempunyai kurva permintaan dengan elastisitas silang yang sangat tinggi. Kemudian terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Hal ini itu dikarenakan perusahaan yang ada di dalam pasar itu hanya sedikit. Ada rintangannya. Kemudian keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan itu harus dipertimbangkan oleh perusahaan lain dalam industri. Kemudian penjual ini tidak mempengaruhi harga serta output dari produk lain yang dijual dalam perekonomian. Dalam perekonomian harga cenderung stabil walaupun jumlah barang yang terjual. Nah, kelebihan dan kelemahannya juga sama, ada di halaman 32. Kemudian kita lanjutkan ya. Kalau untuk kelebihan dan kelemahannya jangan bisa baca sendiri. Di situ ada industri-industri oligopoli bisa mengadakan inovasi dan penerapan teknologi baru yang paling pesat. Itu kelebihannya. Kalau kelemahannya kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar yang dinikmati oleh produsen. Kita lanjut ke pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terjadi baik dalam suatu pasar terdapat banyak produsen tetapi ada diferensiasi produk, perbedaan merek, bungkus, atau lainnya. Nah, di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen itu adanya diferensiasi produk. Nah, contoh pasar persaingan monopolistik itu adalah rumah makan, tukang cukur, perusahaan angkutan itu. Nah, kalau kelebihannya salah satunya adalah ya pastilah konsumen memiliki banyak pilihan barang. Kalau kelemahannya tidak efisiennya produksi karena produsennya itu tidak berproduksi dengan biaya rata-rata yang minimum. Atau kelemahannya berikutnya adalah terlalu banyaknya perusahaan kecil. Kemudian harga pasar. Kita lanjut ke harga pasar. Apa sih harga pasar? Harga pasar atau harga keseimbangan itu menggambarkan keadaan
di mana harga barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen sama dengan harga barang atau jasa yang tersedia dijual oleh produsen atau penjual. Dengan kata lain, harga keseimbangan itu harga hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli, atau harga setelah terjadi tawar-menawar. Kemudian proses terbentuknya harga pasar. Harga pasar itu tercapai setelah melalui serangkaian proses tawar-menawar. Apabila harga barang yang ditawarkan tinggi ke pembeli, maka barang atau jasa tidak akan dapat terjual. Nah, pada kondisi seperti itulah produsen atau penjual menurunkan harga. Sebaliknya, jika harga yang ditawarkan pembeli terlalu rendah, maka penjual tidak akan mau menjualnya. Maka pembeli akan menaikkan harganya. Kemudian ada kurva harga pasar. Apabila penawaran diwujudkan dalam bentuk kurva S dan permintaan diwujudkan dalam kurva D, maka harga pasar atau harga keseimbangan itu akan terjadi pada saat kurva S berpotongan dengan kurva D. Titik potong kedua kurva itu menunjukkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Nah, keseimbangan kurva penawaran dan kurva permintaan itulah yang melahirkan harga pasar. Terbentuknya harga pasar itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Masing-masing faktor itu juga dapat menyebabkan bergesernya jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Dengan bergesernya permintaan dan penawaran akan mengakibatkan bergesernya tingkat harga keseimbangan. Begitu. Nah, tugasnya adalah di sini ada penugasan mencermati daftar kebutuhan barang di penugasan unit 1 yang kemarin. Kemudian Anda mengidentifikasi harga masing-masing pada beberapa penjual di pasar tradisional dan menuliskan dalam bentuk laporan. Jadi peserta didik itu kan mencermati daftar kebutuhan barang, kemarin itu saya minta. Nah, kemudian Anda identifikasi harganya berapa di pasar tradisional di sekitar Anda. Kemudian Anda tuliskan di buku atau Anda ketik juga boleh. Kemudian yang kedua, peserta didik membandingkan harga barang sejenis pada pasar modern, termasuk diantaranya online shop. Jadi membandingkan harga barang yang sejenis di tugas yang pertama. Di nomor 1 itu loh, tugas yang pertama di nomor 1 kan mencermati daftar kebutuhan. Nah, kalau yang nomor 2 itu Anda bandingkan harga barang yang sejenis di pasar modern. Pasar tradisional berapa, pasar modern berapa. Termasuk diantaranya itu online shop. Misal harga sepatu di pasar tradisional harganya berapa, kalau di pasar online berapa. Nah, itu dengan bandingkan aja. Paling tidak 5 barang lah, 5 barang dari yang pertama tadi itu. Yang ketiga, peserta didik membuat tabel jenis-jenis pasar berdasarkan pengalaman. Nah, untuk yang ketiga ini Anda tidak perlu mengerjakan. Jadi saya minta tugasnya hanya yang nomor 1 dan nomor 2 saja. Itu penjelasan saya untuk kali ini. Apabila tugasnya ada yang kurang dimengerti, monggo silakan japri ke saya ke nomor yang ada di grup belajar. Begitu, semoga Anda mengerti dengan pembahasan yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.